Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita yakni pelajaran akidah salaf ashabul hadis oleh al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Tentunya kita masih berada pada pembahasan tentang waswasnya syaitan, ya. Waswasnya syaitan. Baik. Telah dimaklumi secara bersama bahwa menurut pandangan ashabul hadis bahwa syaitan itu ada dengan segala macam bentuk tipu daya yang ada pada atau yang datang atau berasal dari syaitan tersebut. Dan juga telah dimaklumi secara bersama bahwa syaitan itu adalah merupakan anak cucunya iblis. Merupakan anak cucunya iblis. Dan iblis itu adalah merupakan bapak moyangnya jin, bangsa jin. Memang ada riwayat, ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa iblis itu dulunya namanya adalah Azazil, ya. Tapi kemarin sudah ana singgung bahwa riwayat ini masih diperbincangkan oleh para ulama tentang kekuatan keabsahan riwayatnya. Ala kulli hal, iblis itu adalah bapak moyangnya jin, sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam adalah bapak moyangnya manusia. Nah, iblis yang merupakan anak keturunannya kepada bangsa jin, di antara bangsa jin ini ada jin-jin yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian mereka beriman. Bahkan mereka beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada juga di antara jin-jin ini yang menjadi bagian dari kelompok syaitan, yang mereka ingkar, mereka bangkang, bahkan mereka memusuhi para nabi dan para rasul dan memusuhi orang-orang yang beriman. Naam. Dan kita tahu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang keimanan sebagian bangsa jin ini di dalam Al-Quran juz yang ke-29 surat jin, ya. Yaitu apa? Qul uhiya ilayya annahu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih, ya. Nah, yaitu katakanlah sebagian daripada kelompok jin itu pada suatu saat mereka berjalan di
waktu subuh, mereka waktu malam ya, mereka mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, maka mereka pun mendekat dan mendengarnya. Lalu mereka kembali kepada kaumnya dan mereka bercerita. Mereka bercerita bahwa inna sami'na Qur'anan ajabah yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Ya, kami itu tadi sudah mendengar tentang bacaan Al-Quran yang menakjubkan, maka kami pun beriman dengannya. Nah, ini adalah salah satu pendalilan bahwa di antara bangsa jin itu ada yang beriman. Ya. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada jin-jin yang memang dia itu masuk dalam kelompok syaitan. Dia bangkang, dia ingkar, dia selalu memberikan was-was kepada manusia dalam semua perkara, sampai tentang keimanan yang diyakini oleh seorang hamba. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kelompok ini. Itu Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan kepada setiap para nabi itu adu, musuh. Kami jadikan kepada setiap para nabi itu musuh. Yaitu musuh dari syayatinal insi wal jin, setan-setan dari golongan manusia dan setan-setan dari golongan jin. Iya. Maka jin-jin yang bangkang, yang memusuhi para nabi dan para rasul, ya. Jadi jin-jin yang masuk dalam kelompok syaitan. Sama dengan manusia. Ada manusia yang taat kepada Allah Azza wa Jal dan ada yang manusia yang bangkang kepada Allah. Manusia yang bangkang, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal dengan berbagai macam kedurhakaannya. Ya, ada di antara mereka yang menentang kebenaran, memusuhinya dan keras permusuhan mereka terhadap kebenaran. Ya, mereka dapat dikelompokkan sebagai bangsa syaitan dari kalangan manusia. Baik. Hanya saja syaitan dari kalangan manusia ini tidak bisa merasuki jiwa orang, nggak bisa merasuki jiwa manusia. Artinya manusia nggak bisa masuk dalam jiwa manusia yang lain ya, kecuali di dalam film-film drama kumbara mungkin ya. Kalau pada kenyataannya itu tidak mungkin. Ya. Tetapi kalau syaitan dari kalangan jin itu telah maklum, kita katakan bahwa dia dapat merasuki manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat merasuki manusia. Bahkan dia dapat berbicara dengan lisannya manusia. Dia dapat berbicara dengan lisannya manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat ya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat bahwa suatu ketika anaknya Al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia berkata kepada bapaknya, inna qauman yaz'umuna annal jinniya la yadkhulu fi badanil ins. Ya, bahwa ada suatu kaum yang mereka itu mengklaim meyakini bahwa jin itu tidak bisa masuk dalam tubuh manusia. Jin tidak bisa masuk dalam tubuh manusia. Jin dari golongan apa ini? Jin apa nih? Jin ini maksudnya yang merupakan anak cucunya iblis ya. Nah, maka apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Faqal ya bunayya yakdibun. Ya, wahai anakku, itu mereka dusta. Mereka yang klaim seperti itu tuh dusta. Huwa dza yatakallamu ala lisanih. Ya, jin itu yang dia juga bisa berbicara dengan lisannya manusia. Ini dia rasuki manusia, lalu dia bicara, yang kita lihat dan kita saksikan itu manusia itu yang bicara, tapi hakikatnya itu adalah jin yang masuk ke dalam tubuh orang itu. Nah, mafhum ya ikhwan? Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal tersebut ya. Rasulullah isyaratkan di mana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu dia mengalir di dalam tubuh anak Adam itu seperti mengalirnya darah. Syaitan apa yang dimaksud ini? Syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam, dalam tubuh manusia itu sebagaimana mengalirnya aliran darah. Syaitan apa yang dimaksud? Syaitan dari manusia apa dari jin? Dari jin ya. Syaitan dari bangsa jin. Nah, baik. Pada pertemuan yang lalu ana singgung satu kisah yang disebutkan di dalam riwayat ya, yaitu sebutkan di dalam riwayat Ahmad dan Al-Bukhari ya, bahwa juga dalam riwayat Muslim ya, dari Safiyah binti Huyai, yaitu satu ketika Rasulullah itu i'tikaf, lalu datanglah Safiyah itu menjenguk radhiyallahu taala anha, menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jenguk Rasulullah dalam keadaan i'tikaf. Karena orang i'tikaf kan tidak bisa pulang-pulang ya, tidak bisa pulang-pulang dengan syarat-syarat i'tikaf yang ada. Maka dari itu setelah dia datang kunjungi Rasulullah, dia ngomong-ngomong dengan Rasulullah, selesai itu dia hendak berdiri pulang. Dia mau berdiri pulang, ya Rasulullah berdiri temani. Berdiri temani. Nah begitu lewat dua orang sahabat Ansar, lewat dua orang sahabat Ansar. Nah begitu dua orang itu lewat, ada Rasulullah berdiri begitu di dengan Safiyah, malam gelap ya. Lihat orang cuman samar-samar aja. Lihat orang samar-samar itu bisa fitnah enggak tuh? Atau jalan-jalan lihat laki-laki satu ada berdiri dengan akhwat di situ, kemudian samar-samar, enggak pastikan ini istrinya apa anaknya, ya, jalan aja cepat-cepat. Besoknya bisa jadi berita baru itu di seputaran grup Torik ya. Nah, grup WA misalnya gitu ya. Mafhum ya? Maka ketika Rasulullah melihat mereka jalan cepat-cepat gitu, ini ada indikasi bisa salah paham. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma, ya, diamlah tempat kalian di situ, innaha Safiyah bintu Huyai. Ini adalah Safiyah binti Huyai. Ya, ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah itu ya memang dalam memanggil istri-istrinya itu ya memanggil dengan sebutan-sebutan yang jelas ya, yang jelas ya. Kalau kita orang Indonesia ya kadang-kadang sebutan-sebutan kita tuh ambiar ya, kadang-kadang yayang ya, kadang-kadang ya kalau yayang dua orang akhirnya bisa yayang dua-duanya, mata-matanya saling pelotot, ini siapa yang paling diutamakan ini ya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan nama jelas Safiyah binti Huyai, nama atau nama daripada nama kunyah dan seterusnya. Ya, orang panggil orang dengan yang jelas, panggil dengan nisbatnya ya, kepada nasabnya, kepada nasabnya. Maka ketika Rasulullah mengatakan ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai, ya diam di situ. Ya, jangan jalan dulu. Ini yang saya berdiri ini adalah dengan Safiyah binti Huyai, ya ini istriku. Qala subhanallah, mereka berdua mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Artinya kami tidak ada perasaan apa-apa ya Rasulullah, kami tidak ada perasaan apa-apa. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitana yajri minal insan majrad dam fa khasyitu an yakdhifa fi qulubikum syai'a. Ya kata Rasulullah, ya sesungguhnya syaitan itu dia mengalir pada diri manusia itu sebagaimana mengalirnya darah pada diri manusia. Fa khasyitu an aqdhifa fi qulubikum syai'a, maka aku khawatir jangan sampai syaitan itu dia memprovokasi ke dalam hati kalian berdua itu sesuatu hal yang buruk. Ya. Nah ini sisi pendalilan dalam pembahasan ini bahwa Rasulullah itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Yang ditetapkan oleh Rasulullah itu bahwa syaitan dari bangsa jin itu bisa masuk dalam tubuh manusia, mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Ya,
Ini ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu saja mudah ya, dengan izin Allah tentunya, maka kondisi yang lain daripada itu lebih mudah lagi. Ada apa namanya? Maka kalau ada keanehan-keanehan yang berkaitan dengan bangsa apa syaitan dari bangsa jin yang terjadi dalam lingkungan kita, itu tidak usah di apa namanya, tidak usah dibingungkan. Itu bagian daripada memang apa-apa yang Allah tetapkan. Para syaitan dari bangsa jin itu punya kemampuan untuk itu. Misalnya kayak dia antum menaruh sesuatu di kotak ya, sudah pakai gembok apa uang, kemudian tiba-tiba uangnya hilang, diambil. Tidak usah antum bayangkan gimana. Ya sudahlah, kalau mungkin setan itu bisa masuk keluar kotak bebas, dia yang nggak apa-apa. Tapi ini uang bisa keluar dari kotak, itu gimana? Tidak usah mikir-mikir yang kayak gitu. Ya memang bagian tubuh manusia saja itu setan bisa masuk, merasuki dan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, maka Ana pertegas di sini lagi satu faedah tambahan. Memang hadis ini adalah topik dalam pembahasan kita ya. Tapi ada satu pembahasan daripada hadis yang mulia ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melakukan langkah preventif dari setiap hal yang dapat menjurus kepada fitnah, Makanya dari itu, ketika dari hadis ini ya, dan hadis-hadis yang semisal itu, para ulama fikih membuat satu kaidah yang namanya apa? Saddu ad-dari'ah, yaitu menutup jalan untuk menuju kepada keburukan-keburukan. Ini kaidah yang agung sebenarnya. Maksudnya apa? Ya maksudnya seorang itu dalam segala hal, kalau ada peluang-peluang untuk terjadi kerusakan-kerusakan, maka itu peluang-peluang itu ditutup. Peluang-peluang itu hendaklah apa? Ditutup. Jangan kita justru membuka hal-hal yang justru menjadi peluang untuk terjadinya apa? Fitnah. Terjadinya berbagai macam fitnah. Ada orang dia sudah tahu ini, kalau saya ini memang ini hal mubah, tapi kalau saya lakukan ini bisa jadi fitnah, tapi mubah. Maka yang afdal bagi dia bagaimana? Tinggalkan. Karena meninggalkan pintu-pintu untuk terjadi fitnah itu lebih utama. Mafhum ya ikhwan? Misalnya ini di zaman kayak sekarang ini, orang lagi galau, lagi segala macam, antum kemudian ya misal kalau ada apa peperangan di Palestina, ya rakyat ditampilkan melalui media, ya nanti benar apa enggak itu bukan urusan kita, tapi urusannya media sekarang sedang menyoroti ya terjadinya pembantaian kaum muslimin di sana. Kemudian dunia atas nama kemanusiaan ya mereka rasa terpanggil untuk apa membela hak-hak manusia yang didolimi di sana. Antum tidak usah di status itu bikin status-status yang nyeleneh, kemudian terjadinya fitnah. Paham ya ikhwan? Kenapa? Karena ini apa? Ya menutup jalan untuk terjadinya kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Menutup jalan untuk menuju apa? Kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Sebab itu di dalam bab fikih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim la yajri thumma yaktasilu minhu wa fi lafdin thumma yaktasilu fihi, yaitu janganlah salah seorang dari kalian, au kama jaa fil hadis, janganlah salah seorang dari kalian itu dia kencing di air yang tergenang kemudian dia mandi darinya. Air yang tergenang tidak mengalir kemudian dia mandi darinya, dalam sebagian riwayat kemudian dia mandi padanya. Ini dia kencing di situ, kemudian dia mandi pada air itu. Apakah dia mandi dengan cara menceburkan diri ke dalamnya, atau dia mandi dengan cara dia berdiri di luar lalu dia timbah, dia mandi darinya. Karena lafadznya itu yaktasilu fihi wa fi lafdin yaktasilu minhu, mandi dengan cara fihi itu menceburkan ke dalamnya, kata para pensyarah hadis begitu, atau yaktasilu minhu yakni mandi dengan cara menimbah lalu menyiram, dia tidak ceburkan diri. Nah di dalam larangan ini para ulama kemudian berselisih pendapat, larangan ini apa hakikatnya? Apakah larangan ini adalah haram atau larangan ini adalah makruh? Ya, larangan ini apa sebenarnya? Ya, sebagian orang mengatakan ini larangan ini adalah haram. Karena apa? Karena nanti dia jadi air ini nanti haram karena apa? Karena air ini najis nantinya. Ada orang air dia kencing itu haram karena nanti air itu najis. Sebagian ulama mengatakan enggak. Bukan masalah air ini najis atau tidak najis, karena kalau air itu orang bisa mandi dengan cara menceburkan diri ke dalamnya, itu berarti airnya jumlahnya banyak apa sedikit?
sedikit. Tapi kalau misalnya dua orang kencingnya cuma setetes di situ, airnya bisa najis nggak? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya alasannya itu karena air itu nanti dengan dikencingi itu jadi najis, maka sebagian para ulama mengatakan ya kalau dua orang nggak apa-apa karena nggak jadi najis nantinya, kan gitu kan? Maka dari itu Al-Imam At-Tahawi mengatakan, ini larangan ini haram mutlak karena larangan ini mengandung ibadah. Kenapa haram mutlak? Karena dia pakai kaidah ini, kaidahnya adalah saddu ad-dari'ah, yaitu menutup jalan untuk menuju kepada kerusakan. Babnya adalah bahwa seandainya hal itu tidak diharamkan, maka bisa saja satu kampung datang kencing di situ. Nah, kalau satu kampung datang kencing ya bisa terjadi apa? Kerusakan-kerusakan. Begitu maksudnya. Paham ya, ikhwan? Nah, ini bab yang harus dipahami. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam bab akhlakul rawi, akhlaknya para perawi, ya nanti di sini juga ada disebutkan di bab belakangan ini kalau tidak salah ini nanti ada Al-Imam As-Sabuni. Setelah beliau menyebutkan bab tentang sihir dan penyihir, itu beliau ada menyebutkan bab tentang adabnya perawi, adabnya ahli hadis ya. Nah, itu kata para ulama begini, di antara adabnya para perawi itu adalah dia berusaha untuk menghindari, dia selalu menghiasi dirinya dengan menghindari pintu-pintu fitnah. Jangan dia berikan peluang-peluang untuk di situ terjadinya apa? Fitnah, tidak boleh. Ya, walaupun pada hal-hal yang mubah, walaupun pada apa? Hal-hal yang mubah. Itu halnya mubah, halnya boleh. Tapi kalau seandainya dia ke situ misalnya terjadi apa? Fitnah, terjadi masalah, maka tidak boleh ke situ. Tidak boleh apa? Ke situ. Maka di situ ada, kalau antum lihat di dalam bab dawabitnya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, dalam menjaga manhaj dakwah, itu sampai sebahagian imam itu kalau diundang untuk ngisi acara di tempat-tempatnya ahlul bid'ah itu mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Kalau kita nanti katakan, nah kan kita datang ke sana untuk ngisi ya. Saya di sana untuk ceramah, saya di sana untuk ngajar. Kenapa nggak mau? Ini karena bagi mereka artinya menutup jalan untuk terjadinya fitnah. Sebab kehadiran dia di situ bisa jadi melegalkan bagi orang awam, orang yang nggak tahu, oh ini legal, ini boleh, ya tempat itu boleh, atau menjadi tazkiyah bagi tempat tersebut dan seterusnya. Nah, ini yang sebenarnya harus dipegang oleh setiap kaum muslimin, terutama para dai, sehingga mereka tidak bermudah-mudah melakukan hal-hal yang kemudian apa? Terjadinya kerusakan-kerusakan, baik dalam manhaj dakwah maupun yang lainnya, ya. Nah, baik. Itu faedah tambahan dari hadis yang mulia ini. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, yuwaswisuna lil adamiyyin wa yaqsiduna istizalalahum fayatarassaduna lahum. Ya, para syaitan itu mereka memberikan was-was kepada anak Adam. Mereka berusaha, bermaksud keberadaan mereka mendampingi, mengintai anak Adam itu bermaksud untuk menyesatkan anak Adam. Wa yatarassaduna lahum, ya, mereka selalu mengintai anak Adam. Mereka selalu mengintai anak Adam. Qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Surat Al-An'am ayat 121. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna syayatina, sesungguhnya para syaitan itu la yuhuna ila awliyaihim, mereka membisikkan kepada teman-teman mereka, liyujadilukum, supaya mereka membantah kalian, supaya mereka mendebat kalian. Orang-orang beriman itu dihadapkan dengan orang-orang selain dari mereka. Nah, orang-orang selain dari mereka membantah orang-orang yang beriman. Membantah orang-orang yang beriman. Ya, mereka mendapatkan amunisi dari mana? Amunisi untuk membantah orang-orang beriman itu dari apa? Dari syaitan. Bagaimana syaitan itu datang bawa amunisi kepada mereka? Apakah membawa catatan-catatan yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan? Tidak. Syaitan itu menyusupkan syubhat ke dalam pikirannya, ya, syubhat ke dalam hatinya, sehingga dari syubhat-syubhat itulah dia tularkan untuk mendebatkan orang-orang beriman, ya. Nah, jadi apa?
Saya khawatir kalau kita itu terlalu hobi untuk berdebat, jangan-jangan kita itu mendapatkan wahyu dari syaitan. Ya, saya khawatir. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Madalla qaumun illa utul jadala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kaum itu mereka menjadi sesat setelah mereka diberikan apa? Hobi untuk berdebat. Maka apa ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian itu menaati mereka, menaati siapa? Menaati para pendebat itu. Jadi debat itu biasanya tersusupi kebingungan. Begitu debat dapat syubhat. Iya. Begitu dapat syubhat, ikut apa? Lawan debatnya, tersyubhati. Nah, tersubhati kalau itu adalah syubhat kepada kekafiran, innakum la musyrikun, kalian itu bisa menjadi musyrik, Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa perkara penting berkaitan dengan ucapan Al-Imam As-Sabuni ini. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa syaitan itu dalam pendampingannya terhadap manusia itu dia berusaha selalu memberikan was-was kepada manusia, sampai-sampai apa, Rasulullah memberikan langkah preventif itu di antara perkara yang tercela itu adalah kasratus soal, banyak bertanya, yakni bertanya dalam hal-hal yang belum terjadi, bertanya dalam hal-hal yang dia imajinasikan. Ya, dia berpikir tentang sesuatu, pikir, begitu dia hayalkan, dia tanya, itu dilarang. Kenapa? Masuk dalam bingkai kasratus soal, banyaknya bertanya. Kenapa? Karena itu bisa jadi syaitan itu menyusupkan ke dalam hati manusia. Ini dia bertanya, dia kata, sampai pada saatnya dia akan bertanya siapa yang menciptakan Allah. Waliyadzubillah. Ya. Dia bertanya sampai dia akan tergiring kepada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jalla, kan begitu. Nanti kalau dia bertanya begini, kalau syaitan itu diciptakan, misalnya ini, iblis diciptakan dari api. Nah, begitu iblis diciptakan dari api, dia bermain logikanya. Kalau begitu iblis itu masuk surga apa masuk neraka? Ya masuk neraka. Kalau iblis masuk neraka diciptakan dari api, lalu apa fungsinya? Masuk neraka, kan gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini. Akhirnya terus membawa dia sampai, lah kalau memang Allah ciptakan iblis itu untuk menggoda manusia, lalu untuk apa? Untuk apa kita itu harus Allah harus menghukum manusia? Bukankah Allah menciptakan iblis untuk menggoda manusia, dan manusia yang terjerat oleh langkah-langkah iblis itu juga adalah karena Allah menciptakan iblis menggoda manusia? Lalu untuk apa Allah menghukum manusia lagi ketika manusia mengikuti langkah iblis? Pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan syubhat. Penuh dengan apa? Syubhat. Sampai dia membawa orang itu akan bertanya siapa yang menciptakan Allah. Ya? Nah, ini was-was. Satu. Yang kedua, was-was dalam keyakinan. Was-was dalam keyakinan. Yang kedua, was-was dalam ibadah. Was-was dalam ibadah. Nah, orang itu kalau terlalu was-was, itu juga dari syaitan. Itu dari apa? Dari syaitan. Ada orang yang tidak apa-apalah kalau misalnya was-was itu berkaitan dengan makan, ya. Sudah habis makan, saya makan belum ya? Nggak apa-apa, makan lagi nggak apa-apa. Ya, habis makan lagi duduk, saya ini sudah makan apa belum? Makan lagi nggak apa-apa, nggak ada urusan. Ya, asal jangan sampai antum nggak kuat jalan aja karena obesitas, ya. Nah, dan ingat bahwa kalau terlalu gemuk banyak itu juga tanda-tanda kiamat, ya. Tanda-tanda kiamat. Jadi kalau sudah ada gemuk sedikit, apalagi ibu-ibu, ya itu harus rajin olahraga supaya apa? Jangan termasuk di antara tanda-tanda kiamat, ya. Nah, ada dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu banyak kegendutan itu di akhir zaman itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Maka apa kemudian apa ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum? Ragu dalam ibadah. Tapi kalau tadi dalam keyakinan, ya, dia akan membawa orang was-was sampai pada keyakinan orang itu bisa kufur. Yang kedua, dia membuat orang itu ragu dalam ibadah. Dalam ibadah dia sudah habis wudu, duduk sedikit, saya sudah wudu apa belum, ya? Wudu lagi. Dalam keadaan sudah wudu sampai di kepala ingat-ingat, tadi saya sudah kumur-kumur apa belum? Ya, kumur-kumur lagi. Jadi dia bikin orang kayak gitu. Atau kadang sudah habis wudu dia jalan ke, saya sudah wudu apa belum? Nah, begitu. Begitu juga di dalam sholat. Lagi sholat tiba-tiba ragu, ini sholat saya ini sudah 4 rakaat apa 3 rakaat ini? Ya.
Ah kayaknya 3. Ah enggak, 2 kayaknya ini. Jadi orang ragu dalam ibadah. Ya, begitu seterusnya. Nah, bagaimana supaya mengatasi ini? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan langkah preventif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan langkah apa? Preventif supaya manusia itu tidak dibuat jadi bulan-bulanannya syaitan. Jadi bahan permainannya apa? Syaitan. Maka apa? Dari hadis-hadis Rasulullah itu, misalnya begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, maka janganlah dia berhenti sampai dia yajidurihan au sampai dia sautan, dia mendengar bunyi atau dia mencium bau, ya. Ini maksudnya apa? Idza syakka ahadukum fi salati, apabila salah seorang dari kalian itu dia ragu di dalam salat, maka jangan dia tinggalkan salat sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah melakukan langkah preventif supaya Anda jangan masuk di dalam bingkai keraguan itu. Anda harus membangun keyakinan dan diri Anda di atas bingkai sesuatu yang jelas dan yakin. Sesuatu yang apa? Jelas dan yakin. Suara itu yakin enggak? Yakin ya? Bau itu yakin enggak? Yakin ya. Jadi kalau yang ragu-ragu tadi itu dengan sesuatu yang yakin, jangan tinggalkan sesuatu yang yakin karena ada sesuatu yang ragu. Ya. Nah, begitu, oleh sebab itu para ulama dari nas-nas yang semisal dalam perkara ibadah untuk menghadapi perangkap syaitan dalam keraguan-raguan ini, menghadapi perangkap syaitan dalam keraguan-raguan ini ada kaidah, yaitu apa? Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak, sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang apa? Ragu. Antum sudah selesai wudhu. Ah ini wudhu kayaknya batal. Kayaknya batal itu ragu apa yakin? Ragu. Harus kembali ke mana? Yakin yang tadi sudah wudhu gitu. Supaya apa? Supaya Anda tidak masuk di dalam bulan-bulanannya syaitan. Tidak masuk dalam bulan-bulanannya syaitan. Keluar dari apa? Keraguan-raguan yang disusupkan oleh syaitan kepada Anda. Mafhum ya ikhwan? Begitu juga orang di dalam salat, lagi salat dia ragu. Rasulullah memberikan solusi. Supaya apa? Supaya dia tidak masuk dalam perangkap syaitan. Karena apa? Syaitan itu selalu membuat orang itu memasukkan dalam diri orang itu ragu, keraguan-raguan. Ragu, akhirnya terhalang dari ibadah. Dan dia tidak bisa ibadah. Sebab itu bagi orang yang ada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam bab fikih, kalau orang yang dia sering maddaan, banyak keluarnya madhi, ya madhi itu apa? Supaya dia hilang dari keraguannya, itu dia selesai daripada buang hajat, itu di pakaian dalamnya dia percikkan air, ya dia percikan air. Supaya apa? Kalau ada basah, dia yakin basah itu adalah basah karena percikan air tadi. Mafhum ya? Paham ya? Nah, supaya jangan begitu habis wudu, jangan ini ada basah ini. Masuk kamar mandi lagi, ya. Bersihkan lagi, selesai wudu. Habis wudu jalan ini basah lagi. Jadi antum bola balik kamar mandi. Begitu terus sampai waktu duhur. Ya. Waktu duhur, dari waktu subuh sampai waktu duhur. Akhirnya subuhnya kelewatan ya. Antum dibuat jadi permainan syaitan. Jadi itulah langkah-langkah preventif Rasulullah untuk menghalangi mencegah seorang dari keraguan-raguan. Taib. Kemudian yang berikut yang wa yaqsiduna istizalalahum, ya. Iblis itu, syaitan itu dia selalu bermaksud untuk menyesatkan manusia, Jadi tidak ada orang dia syaitan dari kalangan jin itu dia tidak ada bermaksud untuk baik, itu tidak ada. Dia selalu bermaksud itu untuk menyesatkan manusia. Jadi walaupun dia itu bersekutu dengan orang, ada orang yang dia bersekutu dengan jin, ya, syaitan dari kalangan jin, dia bersekutu dan syaitan dari kalangan jin itu mungkin membantu dia dalam beberapa perkara, tapi pasti bahwa syaitan dari bangsa jin itu akan menyesatkan dia dalam perkara yang lebih besar. Sebab itu kalau orang dia rajin ibadah, tapi dia malas belajar, maka syaitan itu membuat dia rajin ibadah, tidak usah belajar, supaya ibadahnya tanpa ilmu.
terjatuhlah dia dalam kebid'ahan. Karena semangat beribadah. Jadi karena ini ibadah bagus ya, berarti saya dari maghrib menunggu isya ini nggak ngapa-ngapain, ya sudahlah sholat sunnah aja. Sholat sunnah 12 rakaat, sholat sunnah 8 rakaat, atau sholat sunnah sebanyak-banyaknya ya, mungkin setiap hari kayak gitu. Ya, dia beribadah tanpa ilmu. Ya. Nah, kalau seandainya dia lihat orang itu rajin berilmu, dia sangat ketat di dalam mengikuti sunnah, dia nggak terjatuh dalam bid'ah, peluangnya untuk terjatuh dalam bid'ah itu ndak ada. Maka orang ini sukanya apa nih? Orang ini kayaknya sukanya kesaktian. Ya, dia jerumuskan orang itu dalam kesyirikan. Jadi syaitan dari bangsa jin itu dia sangat pandai membaca peluang. Ya, jadi dia lihat orang itu, dia tahu. Dia amati orang, dia ikuti seorang, dia tahu peluang orang ini, penyimpangannya ini di bid'ah. Ya, dia kasih jatuh orang itu di bid'ah. Penyimpangan orang ini nih di syirik, ya dia kasih jatuh orang itu di syirik. Begitu. Mahfum ya? Itulah pekerjaannya dia, selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Jadi tidak ada istilah, Ustadz bagaimana saya boleh nggak berteman sama jin yang baik? Ya, saya berteman sama jin yang baik ya. Kalau berteman sama jin yang baik boleh saja, cuma persoalannya antum tahu jin itu baik apa enggak itu dari mana ya. Nah, sedangkan di Facebook saja antum nggak tahu orang ini baik apa enggak baik, itu baru dunia Facebook ya. Apalagi dunia jin itu lebih tidak tahu lagi, tidak tahu lagi. Kemudian yang berikut adalah apa? Kata Imam As-Sabuni, fayatarassaduna lahum, yaitu dia selalu apa? Selalu mengintai anak Adam di segala tempat. Ya, syaitan dari bangsa jin itu selalu mengintai anak Adam, di rumah, di mana. Makanya dari itu kalau kita dari luar rumah jalan, pas mau masuk rumah baca bismillah, baca doa, paling kurang baca bismillah. Ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang dari luar dia masuk di rumahnya dia tidak baca bismillah, maka setan yang ikut dia dari luar itu ikut masuk ke dalamnya ya. Kalau dia baca bismillah, maka setan itu dia tidak bisa masuk di rumah itu. Dia mengatakan tidak ada tempat bagi kami untuk bermalam di rumah ini, dan seterusnya. Artinya ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa setan ini dia selalu dari bangsa jin ini selalu mengintai dan mengikuti anak Adam. Persoalan, bisa nggak dia berubah jadi makhluk yang lain? Kalau tadi dalam persoalan dia itu menyusup dalam tubuh manusia, dalam persoalan yang lain sekarang bisa nggak dia berubah jadi makhluk yang lain? Maka dengan izin Allah dia bisa berubah menjadi makhluk yang lain, ya. Tapi tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan dia kesanggupan untuk itu. Dalam apa? Dalam rangka menyesatkan manusia, ya. Ya, oleh sebab itu Rasulullah mengatakan begitu, kalau diantara ciri-cirinya adalah anjing hitam, ya, ular hitam, ya, dan seterusnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu adalah penjelmaan dari bangsa jin, syaitan, ya, untuk mengganggu manusia. Taib. Sampai di bab ini antum paham ya? Taib. Kemudian berikutnya kata Imam As-Sabuni, wa anna allaha yusallituhum ala man yasha'u wa yasimu min kaidihim wa makrihim man yasha'u. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat syaitan dari bangsa jin itu menguasai manusia, menguasai siapa yang Allah kehendaki, dan Allah jaga siapa yang Allah kehendaki dari tipu daya dan makarnya syaitan. Jadi kalau tadi kita katakan syaitan itu dia begini pekerjaannya, dia usahanya begini, dia bisa demikian dan demikian, maka satu hal yang harus kita ingat bahwa apa semua yang terjadi kepada syaitan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan itu bisa menguasai seseorang juga adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjaga seseorang dari makar syaitan itu juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah ajarkan kita di dalam semua hal. Kalau antum pengen makan rendang di tempat tidur, baca bismillah, baca doa, ya Allahumma jannibna minasyaiton wa janniba syaitana mimma razaqtana. Ya, kalau antum ingin makan di kasur ya baca doa itu supaya syaitan gak ikut makan sama antum, ya kan? Begitu pula kalau misalnya antum masuk kamar mandi ya baca bismillah, ya, kemudian baca doa masuk kamar mandi. Ya, aurat seseorang itu terhalang ketika dia masuk kamar mandi itu dari pandangan syaitan itu dengan dia membaca bismillah, ya. Kalau dia tidak baca bismillah bagaimana?
Ya dia nggak diganggu oleh setan, dia baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dia berlindung dari godaan setan. Tapi apakah pandangan setan terhalang? Ini dibahas oleh para ulama. Karena dalam lafaz hadis itu dikatakan bahwa pandangan setan terhalang dari dia itu kalau dia idza dakhalal khala'a falyaqul bismillah. Apabila dia masuk kamar mandi dia baca bismillah. Sehingga sebagian pensyarah mengatakan yang membuat terhalangnya setan dari pandangan kepada aurat Bani Adam itu dalam kamar mandi itu baca bismillah. Adapun baca doa masuk kamar mandi itu untuk berlindung dari gangguan-gangguan setan dan makhluk-makhluk yang jahat yang ada di situ. Taib. Ala kulli hal ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa setan itu menyertai kita dan setan itu dia apa? Ya, ikhwan, dia menyertai manusia ya. Dia selalu menyertai manusia dan dia menggoda manusia dan dia bisa menguasai manusia. Dia bisa menguasai manusia. Dia bisa menguasai manusia, bahkan merasuki manusia. Tapi itu semua terjadi dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bisa selamat dari tipu daya setan itu juga adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita katakan bahwa kita berperang dengan setan itu adalah berperang dengan musuh yang enggak nampak. Berperang dengan syaitan itu berperang dengan musuh yang tidak nampak. Nah, berperang dengan musuh yang tidak nampak itu berat sekali. Maka dari itu nyaris tidak bisa lolos. Nyaris tidak bisa lolos. Maka membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam As-Sabuni, qala Allah taala, beliau membangun dalil ya, membangun pendapat beliau ini di atas dalil. Yaitu Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rijlika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila." Surat Al-Isra ya, ayat 64 sampai 65. Di situ Allah katakan begitu, wastafziz ini fi'il amr ya, istafazza, yastafizzu, yakni istafazza itu mengguncang, mengusir, menghasut seseorang supaya keluar dari sesuatu ya. Jadi maksudnya di sini adalah wastafziz man istata'ta minhum bisautika, yaitu perdayakanlah orang yang engkau sanggupi dari mereka ya, dan wa ajlib alaihim bi khailika wa rijlika wa rajlika, dan kerahkanlah pasukanmu kepada mereka dari pasukan yang berkuda maupun yang berjalan kaki, wa syarikhum fil amwali wal auladi, dan bersekutulah dengan mereka bersekutulah dengan mereka dalam urusan harta dan anak-anak mereka, wa'idhum, dan buatlah janji kepada mereka, berikanlah janji kepada mereka, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Lalu Allah katakan bahwa syaitan itu tidak memberikan janji ya kepada mereka melainkan tipu daya. Jadi manusia itu terjebak dalam tipu daya syaitan itu diantaranya janji-janji syaitan. Syaitan itu menjanji-janjikan kepada manusia, sadar atau tidak sadar itu ada dalam manusia. Janjinya begini, kamu kalau harus begini, kalau kamu nggak gini nanti bagaimana anak-anakmu besok, ya kamu harus ini, kalau udah kamu sekarang harus berangkat Grab dulu, kalau kamu terlambat ikut kajian subuh nanti penumpang nggak ada lagi, kalau antum nggak Grab nanti anak-anakmu bagaimana, nanti istrimu bagaimana. Nah kalau kamu Grab nanti kamu dapatin pagi-pagi, soalnya penumpangnya itu pagi gitu. Kalau siang udah anda ada lagi. Janji-janji yang menipu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan rizki Anda. Anda terlambat atau Anda cepat, tidak mungkin diambil rizki Anda oleh orang. Boleh nggak rizki itu tertukar? Tidak boleh. Tapi manusia terjebak dalam janji syaitan. Manusia terjebak dalam janji syaitan. Padahal janji syaitan itu apa? Gurura. Nah, orang itu kalau dia sudah terjebak dengan kayak gitu, antum ngomong sampai mulu berbusa sekalipun, itu dia nggak akan bisa karena dia sudah terjebak dengan perangkap syaitan. Nah, bahayanya di hari kiamat setelah hisab, setan itu akan berdiri di hadapan manusia lalu dia pidato kepada manusia. Apa pidatonya? Iya, dia pidatonya tuh, ya jangan marah saya, jangan hukum saya, jangan menghina saya kan cuma membuat janji kepada kalian.
Ya kalian yang ikuti, kan saya nggak paksa. Ya, saya nggak hukum kalian. Jadi celahlah diri kalian sendiri yang terperangkap dengan janjiku itu. Jadi orang-orang yang biasa janji-janji palsu itu dia bagian daripada mengambil ilmu syaitan ya, suka janji palsu. Nah, makanya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, jadi ini setan itu memberikan janji kepada manusia supaya manusia tertipu. Di mana? Di urusan yang paling berat bagi manusia. Apa urusan yang paling berat bagi manusia? Sebenarnya tidak ada urusan yang berat, tapi bagi manusia itu dia menganggap itu urusan berat bagi dia. Urusan apa? Urusan harta dan anak-anak. Kalau sudah bicara harta, itu manusia gampang tertipu. Berkali-kali masuk dalam satu lubang, nggak apa-apa. Itu dalam urusan harta. Dalam urusan anak-anak juga gitu. Kalau sudah janji-janji berkaitan dengan anak-anak, itu dia rela menerjang batasan-batasan syariah. Ya. Sebab itu Allah mengatakan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harath. Nah ini, coba antum lihat susunan ayat-ayat ini. Adalah media-media yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah bagi manusia. Pertama apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Wanita dan anak-anak. Jadi kalau orang sudah dibuat janji tentang wanita dan anak-anak, hatta ada di lubang semut dia berjuang. Ya. Hatta ada di mana? Lubang semut dia berjuang. Seandainya kalau antum ngasih kotak infak untuk mau berperang atau mau bangun masjid atau mau membantu saudara antum, itu dia bisa infak 10.000. Tapi kalau antum katakan kepada dia di sana ada akhwat, masya Allah, umurnya 18 tahun, cantik lagi, bermata biru, tapi apa? Maharnya berapa? Mahar perkenalan saja 15 juta. Oh, enggak apa-apa, itu kecil urusannya. Kita ke sana. Nah, manusia. Manusia, kalau dibuat janji itu enak dia. Dibuat janji itu enak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Anak-anak juga begitu. Kalau seandainya anak saya ini kalau sekolah di kedokteran tuh masa depannya cerah, ya. Cerahnya seperti pelangi. Ya. Jadi apa? Tapi masuk di kedokteran berapa biayanya? Berapa? 50 juta tapi tidak bisa, susah 100 juta tidak bisa, antum harus lewat jalur belakang. Oh tidak apa-apa, yang penting masa depannya cerah. Terjang nggak? Itu sebenarnya apa? Janji gitu loh. Padahal kita kan tahu, sekuat apapun usaha Anda itu kalau Allah tidak tetapkan kepada Anda nggak akan pernah bisa terjadi. Ya Allah sudah memberikan janji yang pasti kepada Anda, tetapi Anda tertipu dengan janji syaitan. Nah, setan ketika Anda sudah rugi begitu lalu dia beri pidato di hadapan Anda, wala talumuni, jangan mencela diriku, tapi celahlah diri kalian sendiri. Aku kan dulu cuma hanya sekedar janji, aku kan paksa, tapi kalian yang mengikuti. Kira-kira gimana kondisinya ketika setan sudah berpidato di hadapan Anda dan Anda harus masuk? Irtabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul adaba wa taqatta'at bihimul asbab, dalam surat Al-Baqarah. Ketika orang-orang yang mengikuti itu berlepas dari yang diikuti, orang-orang yang diikuti orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Syaitan berlepas diri dari pasukan-pasukannya yang dulu mengikuti dia. Iya, dan seterusnya. Kenapa? Ketika berhadapan dengan adab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Janji, dia buat janji tentang anak, buat janji tentang harta, buat janji. Allah katakan, "Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahab." Dan harta benda yang banyak dari apa? Ad-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Kita lihat ya ikhwan, orang terperangkap dengan janji syaitan. Itu kadang-kadang di ATM-nya masih ada 1 miliar, tapi perlakuannya dia itu sudah seperti orang susah sekali. Pikiran kemana-mana, aduh ini gimana, orang sudah nggak tahu. Seperti orang yang besok pagi nggak bisa makan, padahal ATM-nya masih ada 1 miliar. Tersiksa nggak itu ikhwan? Tersiksa. Tersiksa, benar-benar tersiksa. Demi Allah orang ini tersiksa dengan kehidupannya. Kenapa? Terperangkap dengan janji syaitan. Harta benda yang banyak, semakin hari dia tumpuk. Begitu dia tumpuk, dia meninggal, istrinya masih muda, dapat warisan banyak, dinikahi oleh orang lain. Iya, subhanallah. Begitu pula anak-anaknya dan seterusnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin
wal qanatiril muqantarati minad dhahab, harta benda yang banyak dari berupa emas, fiddah, perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang bagus yang digunakan untuk berperang di jalan Allah, wal khailil musawwamati wal an'am, ternak-ternak, wal harth, peternakan-peternakan, dan apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Subhanallah. Setelah awalnya Allah itu sudah buka ayat ini dengan apa? Itu perhiasan, keindahan, kemewahan, manusia terperangkap dengannya. Lalu di akhirnya Allah juga mengatakan itu keindahan kehidupan dunia. Tetapi apa? Apa yang lebih baik? Kehidupan di sisi Allah adalah kehidupan yang lebih pantas untuk diharapkan dan yang lebih baik. Sekarang Anda mengharapkan kehidupan dunia atau mengharapkan kehidupan akhirat? Hah? Kalau begitu antum punya tabungan berapa? Ngasih aja. Taib, ikhwan, mafhum ya? Paham ya? Taib. Itulah bagian dari apa? Perangkap syaitan. Bagian dari perangkap apa? Syaitan. Taib. Sampai di sini ikhwan fillah azani Allah, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Bagian dari perangkap syaitan yang berikutnya adalah as-sihru was-saharah. Sihir dan penyihir, itu bagian dari perangkap setan. Maka bab ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni setelah bab was-wasnya syaitan. Baik. Ila huna naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.